Asmito Widodo tadi kita dengar bukan orang yang berpendidikan teknik pemetaan, tapi belajar sekarang menurut saya sudah ahli. Jadi intinya ada kebutuhan untuk memetakan. Sebetulnya apa gitu kebutuhannya? Tadi sudah dikatakan bahwa peta yang keliru akan membuat konflik ya. Betul. Jadi ada pengusaha ingin minta izin untuk buka kelapa sawit atau apa batu bara, minta ke pemerintah, pemerintah lihat oke, menurut peta, padahal petanya tidak begitu. Betul. Apa begitu kira-kira ceritanya? Iya, jadi ketika pemerintah memberikan izin perkebunan kelapa sawit, konsesi hutan dan sebagainya, itu dianggap peta itu kosong. Artinya kosong itu tidak punya yang ada orang di situ, tidak ada yang menguasai satu wilayah. Padahal kan tidak demikian. Artinya ketika pemerintah memberikan izin seharusnya juga memperhatikan bagaimana sistem penguasaan di wilayah itu. Ada siapa di situ? Ada wilayah masyarakat adat, maka ini harus diperhatikan. Karena dianggap kosong, maka terjadi konflik. Mungkin itu karena dulu saya pernah baca bahwa undang-undang kehutanan kita itu bersumber pada undang-undang sebelumnya, zaman Orde Baru, bersumber pada sebelumnya, zaman Orde Lama, bahkan sampai zaman Belanda. Betul. Itu menyatakan bahwa hutan adat itu tidak ada secara hukum. Jadi kalau ada masyarakat adat menghuni hutan, sebetulnya itu hutan negara. Dulu kan pengertiannya semua hutan itu hutan negara. Sekarang ada perubahan di situ. Betul. Sekarang dengan keputusan MK ya, jadi Undang-Undang 41 ini direview, judicial review di MK dan dimenangkan. Tahun berapa itu? Itu 2012 keputusannya. Dibacakan 2013. Semua ini perkembangan baru ya. Jadi penonton amati. Ini kita bicara mengenai hal-hal lama yang baru berkembang sekarang. Sebagian besar karena aktivis-aktivis semacam rekan-rekan Anda. Jadi sekarang ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan bahwa masyarakat adat itu memiliki hutan. Betul, jadi 40 juta hektar kalau nggak salah. Iya, sekitar demikian angkanya. Jadi hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi hutan negara. Ini Pak, implikasinya adalah jadi hutan hak, hutan milik masyarakat adat dari keputusan MK ini. Kalau sementara itu yang hutan adat menurut peta kita itu sudah dipakai perkebunan kelapa sawit, jadi bagaimana tuh? Nah ini ada beberapa pilihan-pilihan menurut saya yang harus diperhatikan. Kalau yang sudah ada perizinan, ini harus diperiksa dulu bagaimana proses perizinannya. Masyarakat juga harus menunjukkan bahwa itu wilayah adatnya. Nah sehingga kita akan maju kepada misalnya proses negosiasi. Bagaimana ini wilayah-wilayah yang sudah ada perizinannya, harus diperiksa kembali. Sehingga kalau yang misalnya sekarang belum ada sama sekali izin, maka itu harus dihentikan. Tidak boleh lagi ada keluar izin baru sebelum persoalan masyarakat pemerintah mengakui soal hutan adat ini selesai. Gitu. Bisa dikatakan ini suatu revolusi positif yang besar kalau berhasil. Tapi barangkali itu bukan tugas Mas Asmito. Anda sih bikin petanya, orang memperjuangkannya. Betul. Kemudian tentu harus dibawa pada level DPR, pada pemerintah. Pemerintah yang baru nih, daripada Anda pusing milih presiden mana, pilih aja orang yang mengerti masyarakat adat dan pilih orang yang mengembalikan hak adat, hak hutan kepada masyarakat adat. Itu yang kita inginkan kan. Betul. Bukan untuk ngelawan siapa-siapa, tapi memang ada yang terlanjur diberi izin. Itu sangat sebetulnya sangat menjijikan sekali bahwa ada kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah berdasarkan peta yang tidak dikonsultasikan. Betul. Nah sekarang peta pemerintah yang ada itu juga ditanggapi oleh JKPP, tidak? Betul, jadi peta yang ada kan kita bisa lihat, kalau dengan peta wilayah adat kita bisa lihat berapa dari wilayah adat yang terambil dengan konsesi, dengan perizinan dan sebagainya. Jadi kita perhatikan itu supaya kita bisa mengajukan, oh ini tidak bisa, ini harus dikoreksi izinnya. Atau bila perlu, ini harus dicabut izinnya. Nah ini yang dengan peta-peta partisipatif ini kita bisa menunjukkan berapa luas wilayah yang terambil dari izin-izin tersebut. Tentunya ini kalau menggelinding terus akan mengganggu ya kepentingan perusahaan besar yang mendapat izinnya berdasarkan anggapan yang salah itu. Apakah karena itu tidak ada usaha dari pihak-pihak mereka untuk mensabot lah, untuk memperlemah perjuangan Anda membuat peta partisipatif? Iya, pengusaha kan selalu berlindung dari kebijakan pemerintah. Iya. Kami dapat izin ini dari pemerintah. Jadi kalau masyarakat mau berurusan dengan soal izin ini, maka berurusan dengan pemerintah. Jadi masih belum ada keterbukaan bahwa mereka bagian dari proses kesalahan itu. Nah, ini yang agak rumit sebenarnya, sehingga selalu masyarakat dihadapkan dengan pemerintah. Nah,
Harusnya perusahaan ketika mengetahui bahwa hutan adat adalah hutan masyarakat adat, hutan hak, ini dia harus mempertanyakan soal perizinan bersama-sama, mendiskusikan, membuka ruang diskusi antara masyarakat, pemerintah, dan mereka sendiri seperusahaan. Gitu. Masyarakat awam barangkali harus dijelaskan lagi mengapa penting bahwa masyarakat adat punya suara mengenai baik mengenai petanya maupun mengenai pengelolaan tanah. Apakah memang tanah yang diolah oleh perusahaan atas izin pemerintah itu kan menghasilkan? Ya. Apakah itu hasilnya tidak lebih baik daripada dibiarkan kepada masyarakat adat yang mungkin tidak menguasai teknik modern dalam pengusahaan hutan? Ini satu ketidakadilan sebenarnya, Pak. Artinya masyarakat belum mendapat kesempatan untuk mengelola wilayahnya, tapi kan sejak awal sudah diambil. A priori ya. Sudah buruk duluan dengan kemampuan masyarakat adat. Kita break sebentar ya, karena ini bagian yang sangat seru, kita akan perlu waktu untuk menyimaknya. Kembali ke Wimar Show, jangan pindah channel.